Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian kata Allah SWT, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Kata Allah SWT melanjutkan hadis qudsinya, wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya bertakwa kepada Allah seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata para ulama, di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi SAW. Karena orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inni atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apabila kita bertakwa kepada Allah seperti takwanya Nabi SAW, maka ini tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya bertakwa kepada Allah sebagaimana takwanya orang yang paling bertakwa, itu Nabi SAW, maka ini tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh yang kita lakukan, ketakwaan yang ada dalam diri kita tidak akan memberikan sedikit manfaat pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Begitu pula sebaliknya, orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, jinnya, manusianya, semuanya melakukan kejahatan, memiliki keburukan seperti orang yang paling buruk di antara kalian. Kata para ulama di sini adalah iblis. Maka ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Allah mengatakan ala afjari qalbin, ala atqa qalbin. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya keburukan dan ketakwaan itu berasal dari hati seorang. Maka seorang hendaknya dia memperhatikan hati, karena ketakwaannya itu berada dalam hatinya. Sebagaimana kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Ketika Nabi menyebutkan tentang ketakwaan, beliau SAW menunjuk pada dadanya. Artinya ketakwaan itu berasal dari hati seorang. Apabila hatinya bersih, maka amalan-amalannya juga akan bersih. Apabila hatinya baik, maka amalan-amalan juga akan baik. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Kata Nabi SAW, dalam diri seorang hamba itu ada sekumpulan daging, ada daging. Yang apabila daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Dan apabila daging ini buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk. Daging ini adalah hati. Maka seorang harus memperhatikan hatinya.